Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini teman-teman bertemu lagi dengan Miss Putri dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kegiatan pembelajaran kita hari ini dimulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai membaca doa, Miss Putri akan cek kesiapan dari teman-teman. Apakah teman-teman hari ini sudah siap untuk belajar? Apakah hari ini teman-teman sudah siap untuk menerima materi? Nah, jika teman-teman sudah siap, Miss Putri akan cek semangat teman-teman terlebih dahulu. Siap ya? Kalau kau anak soleh bilang siap. Siap. Kalau kau anak soleha bilang siap. Siap. Kalau kau anak soleh, kalau kau anak soleha, kalau kau soleh-soleha bilang siap. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata teman-teman hari ini sudah siap untuk belajar dan sudah siap untuk menerima materi. Nah, yang perlu teman-teman siapkan lagi adalah yaitu buku pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai meyakini Allah Maha Esa. Sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam, Miss Putri akan mengajak teman-teman untuk mengamati benda-benda mati dan hidup di sekelilingmu. Nah, benda-benda tersebut ada karena ada yang menciptakannya. Mulai dari meja, kursi, buku, pensil, dan sebagainya ada karena dibuat oleh manusia. Hewan dan tumbuhan ada karena diciptakan oleh Allah. Namun hakikatnya semua yang ada di sekelilingmu diciptakan oleh Allah yang Maha Esa lagi Maha Pemberi. Nah, tahukah teman-teman apa makna dari Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi? Sebelum teman-teman mempelajarinya lebih lanjut, lakukan beberapa kegiatan untuk teman-teman bisa memahami mengenai Allah Maha Esa. Silahkan simak penjelasan berikutnya ya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kira-kira apa sih pembelajaran kita hari ini, tujuannya seperti apa? Nah, teman-teman sudah tahu belum? Kalau belum tahu, Miss Putri akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang harus teman-teman capai setelah teman-teman melakukan pembelajaran kali ini adalah pertama, teman-teman harus mampu memahami makna Allah Maha Esa. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mampu memahami bukti keesaan Allah terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga, teman-teman harus mampu memahami bukti keesaan Allah terhadap makhluk ciptaannya yang dijumpai di sekitar rumah dan di sekolah. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sudah tujukan bisa tercapai dengan baik ya. Kegiatan pertama, Miss Putri akan mengajak teman-teman mengamati beberapa gambar yang sudah tersedia di slide. Di situ ada 6 gambar, terdiri dari gambar A sampai dengan gambar F. Silakan teman-teman amati gambar dari A sampai dengan gambar F merupakan gambar-gambar bentuk benda-benda ciptaan Allah yang sangat indah dan kita sebagai manusia tidak akan mampu untuk membuat yang seperti itu. Silakan diamati, terdapat gambar apa saja pada slide tersebut.
Dari hasil pengamatan yang sudah teman-teman lihat di slide sebelumnya, sekarang Miss Putri akan mengajak teman-teman untuk mencari tahu. Dari hasil pengamatan yang sudah teman-teman lakukan, timbullah beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang kamu temukan dari pengamatan gambar sebelumnya? Ada gambar apa saja tadi teman-teman? Ya, silahkan teman-teman jawab dengan seksama. Kemudian, pertanyaan yang kedua, apa manfaatnya untuk manusia? Apakah benda-benda tersebut mempunyai manfaat? Pasti. Setiap benda yang Allah ciptakan pasti memiliki manfaat untuk manusia. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, bagaimana caramu bersyukur atas semua yang Allah berikan? Ketika Allah sudah memfasilitasi kita semua dengan ciptaannya yang begitu luar biasa banyak dan bermacam-macam, apa yang harus kita lakukan sebagai umat manusia, sebagai orang muslim? Ya, yang kita lakukan adalah harus dengan cara bersyukur dan beribadah serta menjaga ciptaan Allah dengan baik. Nah, tadi adalah beberapa pertanyaan dari hasil pengamatan yang telah teman-teman lakukan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi. Nah, tujuannya adalah untuk teman-teman menyamakan persepsi kita tentang Allah Maha Esa. Silahkan simak penjelasan selanjutnya ya. Pembahasan yang pertama pada pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai meyakini Allah Maha Esa. Yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu adalah pengertian dari Allah Maha Esa. Apa sih Allah Maha Esa itu? Nah, Allah Maha Esa diambil dari kata Esa atau Esa. Esa artinya bahwa Allah itu hanya ada satu. Dalam artian bahwa Allah hanya ada satu itu berarti tidak ada Tuhan lagi selain Allah. Kenapa bisa dikatakan tunggal? Kenapa bisa dikatakan satu? Karena Allah ini dia tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, tidak memiliki anak, dan juga intinya Allah itu tidak memiliki keluarga. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, itu adalah kenapa Allah bisa dikatakan sebagai Maha Tunggal atau Maha Esa. Apalagi sih yang menjelaskan Allah Maha Esa? Artinya Allah Maha Esa ini tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Karena Allah lah yang Maha Penguasa alam semesta ini. Karena ia mampu menciptakan segala yang ada di muka bumi ini dengan sendiri tanpa bantuan siapapun. Maka dari itu tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Nah, itulah mengapa Allah bisa dikatakan sebagai Allah Maha Esa. Penjelasan mengenai bukti Allah Maha Esa, Allah gambarkan di dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Nah, silakan teman-teman perhatikan bacaan dari Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4 beserta artinya. Di dalam Quran surah Al-Ikhlas dijelaskan bahwa yang pertama, Allah memiliki sifat Maha Esa. Yang kedua, dalam Quran surat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada yang setara dengan Allah. Yang ketiga, Allah sebagai penguasa yang tunggal dan tidak ada yang bisa menandinginya. Yang keempat, Allah sebagai tempat meminta segala sesuatu. Dan yang kelima, Allah merupakan Tuhan yang wajib kita yakini dan kita sembah. Itulah beberapa poin yang menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai isi kandungan dari Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4 yang menjelaskan tentang Allah Maha Esa. Pembahasan yang kedua adalah mengenai meyakini Allah Maha Esa pencipta alam semesta.
Nah, setiap muslim harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa alam semesta merupakan ciptaan Allah. Kira-kira apa saja sih yang termasuk ke dalam ciptaan Allah? Nah, teman-teman bisa amati gambar-gambar yang sudah tersedia di slide. Ada gambar bumi, ada gambar sungai, ada gambar hutan. Gambar-gambar di atas merupakan bukti bahwa Allah sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Allah berkuasa menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Dan Allah juga berkuasa menciptakan bentuk seluruh makhluknya itu dengan sebaik-baiknya. Untuk lebih menguatkan, ada ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan bentuk makhluknya dengan sebaik-baiknya. Terdapat di dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 24. Nah, silahkan teman-teman bisa sambil melihat buku paketnya di halaman 32. Silahkan teman-teman baca dan pelajari dengan baik Quran Surah Al-Hasyr ayat 24. Baik teman-teman, untuk meyakinkan teman-teman mengenai bentuk-bentuk ciptaan Allah yang sangat indah, tonton video berikut ini ya. Jika kita melihat ciptaan Allah, kita akan menemukan suatu keindahan yang luar biasa. Suatu keindahan dan keagungan yang menunjukkan keagungan Zat yang Maha Menciptanya. Keteraturan, keharmonisan, dan keindahan alam semesta menunjukkan akan adanya Zat yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Langit dengan segala hiasannya, bumi dengan lautan dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya, gunung yang begitu kokoh menjulang tinggi, hewan-hewan dan tumbuhan dengan bermacam-macam jenisnya. Semuanya diciptakan dengan begitu indah. Suatu karya luar biasa dari Sang Pencipta. Berpikir dan bertadabbur terhadap ciptaan Allah akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, yang karenanya Allah Ta'ala menyuruh manusia untuk senantiasa merenungi ciptaan-ciptaan. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menjelaskan proses penciptaan langit dan bumi dengan jelas dan rinci, yang kemudian membuktikan kebenarannya dengan ilmu pengetahuan modern. Al-Quranlah di samping juga sunnahnya satu-satunya sumber yang paling otentik dan dapat terpercaya. Adapun teori-teori yang dicetuskan oleh ilmuwan-ilmuwan barat, maka semuanya dikembalikan kepada Al-Quran. Jika sesuai maka kita ambil, namun jika berbeda, maka Al-Quran lebih didahulukan. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dimulai dari hari Ahad dan berakhir dengan hari Jumat. Dengan alasan inilah, hari Jumat menjadi hari raya bagi umat Islam. Di hari itu, Allah Ta'ala selesai menciptakan langit dan bumi. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Quran Surah As-Sajdah ayat 3. Meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai 6 hari masa penciptaan langit dan bumi, mayoritas ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 6 hari adalah ukuran hari-hari biasa. Adapun pendapat yang lain menyatakan bahwa 6 hari di situ berbeda dengan hitungan hari-hari biasa, melainkan setiap harinya seperti 1000 tahun hari-hari biasa. Penciptaan bumi didahulukan sebelum penciptaan langit, sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah yang artinya, Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu. Kemudian dia naik ke atas dan menjadikan 7 langit, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Karena ibarat sebuah bangunan, fondasi atau asas dibuat terlebih dahulu sebelum atap, maka bumi adalah asas atau fondasi dan langit adalah atapnya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap. Quran Surah Ghafir ayat 64. Langit diciptakan dengan 7 lapisan. Begitu juga dengan bumi.
Meskipun kata bumi selalu disebutkan dalam bentuk tunggal dalam Al-Quran, tidak sebagaimana langit yang seringkali disebutkan dalam lafaz jamak, namun ada sebuah ayat yang menunjukkan bahwa bumi pun 7 lapis sebagaimana langit. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Allah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surah At-Talaq ayat 12. Dan dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa berbuat kezaliman, menyerobot tanah orang lain meski hanya sejengkal tanah, maka Allah akan menimbunnya dengan 7 lapis bumi. Kemudian Allah memisahkan antara langit dan bumi sehingga angin pun bertiup, hujan pun turun, tumbuhlah berbagai macam tumbuhan, gunung-gunung ditancapkan di tempatnya. Allah menjadikan makhluk ciptaan berpasang-pasangan, diciptakan kehidupan dari air, diciptakannya matahari sebagai penerang, dan bintang-bintang serta rembulan sebagai hiasan. Semua itu bukti kebesaran Allah Ta'ala. Nah, itu adalah tadi video bukti kekuasaan Allah atau kebesaran Allah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini dengan sebaik-baik rupa. Oke, tugas teman-teman sekarang adalah agar lebih meyakini Allah Maha Pencipta, lakukanlah teman-teman beberapa pengamatan. Yang pertama, teman-teman mengamati diri sendiri. Kemudian, teman-teman tuliskan kira-kira di diri teman-teman apa saja sih yang termasuk ke dalam ciptaan Allah. Tuliskan 5. Kemudian, pengamatan yang kedua teman-teman lakukan adalah mengamati makhluk ciptaan Allah yang ada di sekitar rumah. Silakan tuliskan 5 benda-benda ciptaan Allah yang ada di sekitar rumah teman-teman. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus mengamati makhluk ciptaan Allah yang ada di sekitar sekolah. Nah, karena teman-teman pasti bisa bayangkan kan, di sekolah kita ada apa saja. Silakan teman-teman tuliskan 5 ciptaan Allah yang ada di sekitar sekolah. Silakan teman-teman tuliskan dengan baik dan benar ya. Nah, oke, baik teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai membahas tentang Allah Maha Esa dan Allah Maha Pencipta segala alam semesta. Nah, sekarang kita mari simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kita hari ini adalah benda-benda yang ada di sekitar kita, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, ada karena ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tetapi tidak semua benda-benda yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah, melainkan ada benda-benda yang dibuat oleh manusia. Yang ketiga, karena kekuasaan Allah tersebut, maka Allah memiliki sifat Maha Esa, yang artinya Allah itu tunggal, satu, tidak beranak dan tidak juga diperanakan. Yang keempat, ada banyak bukti kekuasaan Allah bahwa Allah memiliki sifat Maha Pencipta. Yang paling bisa kita lihat dan rasakan yaitu pada diri kita sendiri, pada lingkungan sekitar rumah, dan lingkungan di sekolah. Yang terakhir, kesimpulannya adalah dari bukti kekuasaan Allah tersebut, maka kita wajib bersyukur atas segala nikmatnya. Nah, itu tadi beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Bagaimana teman-teman? Sampai sini sudah paham? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika teman-teman sudah paham, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, baik. Teman-teman silahkan kerjakan tugasnya dengan baik. Silahkan teman-teman untuk lebih jelasnya bisa sambil mempelajari buku paket yang ada yang sudah teman-teman pegang. Baiklah teman-teman, pembelajaran kita hari ini kita cukupkan dulu sampai sini. Mari kita sama-sama tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Allah Maha Pemberi. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat Miss Putri sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Miss Putri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.